Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus. Anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh besar Tuhan Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu, roh-Mu yang suci Tuhan. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Karena kita bangkit berdiri bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang extraordinary buat kami Tuhan. Kalau dipikir-pikir dengan logika nggak masuk akal. Kami yang bukan siapa-siapa tapi Engkau mengasihi kami. Bahkan kami yang hidup dalam dosa, Engkau mengangkat kami, Engkau mengeluarkan kami dari dosa, membuat kami berharga, membuat kami indah. Bahkan Engkau selalu memikirkan yang indah-indah tentang kami. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang gak pernah tinggalkan kami, Bapa yang selalu peduli sama kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan makin hari semakin menghargai kasih-Mu, semakin menghargai pengorbanan-Mu. Dengan cara kami mau semakin setia sama Tuhan, semakin melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau hidup semau sendiri, tetapi kami mau berkata, hidupku milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau berkati Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu lewat pujian penyembahan, Engkau berkati Ricky dan teman-teman yang lain. Engkau berkati, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi setiap yang hadir Engkau berkati. Kami akan duduk dengar isi hati Tuhan. Hamba-Mu hanyalah manusia yang biasa. Tapi kami buka hati kami mau dengar isi hati Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kami persilahkan Engkau Tuhan untuk berkata-kata sebebas-bebasnya. Karena kami mau bertumbuh, kami mau jadi semakin dewasa, kami mau menjadi semakin besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau
urapi kami semua, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Bahkan untuk hamba-Mu, Kau kuasai bibir lidahnya Tuhan, kuasai hidupnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom saudara semuanya. Shalom juga saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada, yang menyaksikan secara online dari rumah atau dari manapun, saya juga mengucapkan shalom. Kita masih di bulan Januari, kita masih bicara tentang tahun baru ya. Jadi 2021 sudah berlalu, kita masuk di tahun yang baru 2022, tahun yang spesial, tahun yang saya punya, I have a very good feeling about this year gitu ya, 2022. Jadi nggak tahu, saya memang suka punya feeling gitu, dan saya punya semangat yang luar biasa untuk 2022 ini. Tapi saya mau ajak kita melihat sebuah fakta kebenaran. Kalau 2 minggu lalu saya sudah sampaikan tentang masuk 2022, hari ini saya mau lanjutkan. 2 Timotius 3 ayat 1, kalau kita masuk tahun baru ini 2022, apa sih yang akan terjadi gitu ya? Apa sih yang akan terjadi? Nah, firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Times of difficulty, masa-masa yang sukar. Saya bukannya mau nakut-nakutin, karena saudara, saya percaya saudara suka baca berita di berita mainstream maupun sosial media. Wah, begitu banyak berita ya tentang COVID yang tidak kunjung selesai. Dan sekali lagi saya tidak dalam posisi mau nakut-nakutin, tapi ini fakta kan, kita lihat di luar sana, COVID nggak selesai-selesai. Ada yang ngomong itu rekayasa, ada yang ngomong itu konspirasi, ada yang ngomong macem-macem lah, tapi faktanya memang belum selesai-selesai. Terus hari Jumat kemarin, nggak tahu saudara sadar atau tidak, hari Jumat kemarin sekitar jam 4 sore ada gempa. Nah, saya hari itu memang lagi beres-beres rumah gitu ya, habis tukang selesai saya beres-beres. Jadi saya nggak berasa gitu ya, tapi karena itu lagi ngetes TV dan internet, TV-nya saya biarin nyala, suaranya kenceng. Nah di situ saya dengar gempa. Oh iya, saya sampai begitu sendiri. Saya nggak sadar kalau gempanya ada di Indonesia. Saya pikir ini berita dari Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan atau apa. Ternyata Banten, saudara. Nah waktu dengar berita gempa itu, walaupun saya tidak merasa, kepala saya tiba-tiba teringat kejadian tahun 2020. Kalau saudara ingat tahun 2020 kita masuk tahun baru, saya ingat banget 1 Januari 2020, kita memulai tahun yang baru dengan banjir besar di Jabodetabek. Iya, banjir besar di Jabodetabek. Saya ingat banget 1 Januari 2020 itu kita berempat keliling-keliling lihat banjir gitu ya. Nah kita tahu 2020 dunia mengalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Sekali lagi saya bukan mau nakut-nakutin. Jadi waktu 2022 dimulai dengan gempa, saya jadi mikir, what is going on with 2022? Nah kalau saudara baca 2022, saudara yang bergaul dengan sosial media mungkin pernah lihat meme-nya. 2020 kita mengalami hal yang tidak enak, COVID mulai menghantam dunia. Dan waktu saya baca meme, 2022 bacanya adalah 2022. Nangkep ya saudara? Jadi meme-nya berkata tahun 2022
adalah repetisi dari 2020. Nah, sekali lagi saya tidak mau nakut-nakutin, tapi saya mau kita melihat sebuah fakta kebenaran firman Tuhan. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, will come times of difficulty. Kalau kita baca ayat-ayatnya, orang semakin jahat gitu ya. Kalau kita refer ke ayat yang lain, bencana alam semakin sering. Dan itu kita alami, dan itu kita lihat. Bencana alam makin sering, dan karena gempa kemarin, saya nggak tahu dengan saudara baca atau tidak, gempa kemarin tiba-tiba begitu banyak analisa tentang keadaan Nusantara gitu ya. Gunung Merapi, Gunung Semeru, terus tiba-tiba patahan di dekat Krakatau. Jadi Nusantara akan mengalami hal-hal yang lain-lain, saya nggak tahu lah. Tapi kembali kepada firman Tuhan juga mengatakan semakin tua umur bumi, semakin tua zaman ini, dikatakan akan datang masa yang sukar. Will come times of difficulty. Jadi saya mau kita fokus dengan yang berikutnya. What to do in times of difficulty. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan ya di masa-masa yang sukar ini? Firman Tuhan sudah mengatakan dunia semakin sukar, dunia semakin jahat, iblis semakin menunjukkan eksistensinya, orang-orang makin jahat, dan kalau saudara begitu memperhatikan berita, dan karena saya ngurusinya gereja dan banyak hal, gereja ini dan gereja lain, gereja juga mengalami sebuah tantangan yang sangat berat di tahun 2022. Sangat berat. Begitu banyak gereja yang mengalami yang namanya kocar-kacir karena COVID-19. Belum lagi beres, begitu banyak paham juga yang menghantam gereja. Makanya saya selalu menitik beratkan, Hope Church ini bicara tentang fellowship and discipleship. Bicara tentang persekutuan dan pemuritan. Supaya kita punya kedewasaan yang makin lagi, makin ngerti firman, enggak terombang-ambing. Dan saya bersyukur ya, kalau ngobrol sama saudara, apapun yang terjadi di luar, saudara nyaris tidak terombang-ambing. Betul ya? Karena kita ngerti firman, makanya baca firman sungguh, belajar sungguh-sungguh, supaya tidak tergoyangkan. Nah, saya begitu banyak dengar berita, begitu banyak belajar, begitu banyak baca buku, kekristenan mengalami begitu banyak masalah, semakin hari mengalami begitu banyak masalah. Bukan cuma di Indonesia, di negara lain juga. Kalau negara-negara tertentu Christianity mengalami persecution, tapi di negara-negara yang Christianity-nya bebas malah mengalami ajaran-ajaran yang ngaco-ngaco. Waduh, sedih ya. Jadi memang waktu-waktu ini makin susah, makin jahat. Terus what to do in times of difficulty? Nah, ini ada ayat yang menarik gitu ya. Ratapan 3, 22, 23. Walaupun tadi ngomong times of difficulty, mengalami banyak hal yang tidak enak, tetapi dalam kitab Ratapan, kalau saudara ngelihat ini adalah sebuah hal yang bertolak belakang ya. Judul kitabnya namanya Ratapan. Tetapi ayat 22 dan 23 dari pasal 3 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini kan sebuah antitesis, sebuah hal yang bertolak belakang. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin susah, time of difficulties, uncertainty semakin nyata di mana-mana. Orang yang mau bisnis mengalami uncertainty, mau usaha mengalami uncertainty, banyak hal. Tetapi kitab Ratapan, kitab yang judulnya meratap ini, dalam pasal 3 berkata, tak berkesudahan
kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mungkin saudara bilang, kok itu yang nulis kitab Ratapan mungkin nggak pernah ngalamin penderitaan kali. For your information, kitab Ratapan ditulis oleh seorang nabi namanya Yeremia. Yeremia hidup di masa yang susah, di masa akhir dari kerajaan Yehuda. Dan Yeremia punya tugas dari Tuhan, kalau orang lagi perang, sebuah bangsa lagi perang, biasanya orang yang dihormati adalah orang yang ngasih motivasi gitu ya. Ayo kamu bisa, jangan menyerah, kamu bisa gitu ya. Tapi Yeremia dikasih pesan sama Tuhan, ngomong sama Israel ya, ngomong sama Yehuda, kalian harus nyerah. Kayak gitu. Terus dia sebagai orang Yahudi, dia sedih banget waktu Yerusalem dihancurkan. Kita baca aja yuk, kitab Ratapan 3. Waktu saya membaca satu perikop ini, saya begitu kagum dengan Yeremia. Dia sampai merasa menderita luar biasa. Ya. Ada sebuah ayat tadi dikatakan, kayaknya Tuhan panahin dia sampai tabung panahnya habis. Terus tidak jalan lain, dead end, tertutup semuanya. Nah ini yang dialami oleh Yeremia, bahkan dikatakan hampir habis harapanku. Nah, dia merasa menjadi manusia yang begitu menderita, karena kesedihannya melihat bait Allah dihancurkan, karena kesedihannya melihat Yerusalem dihancurkan, tapi juga karena kesedihannya ngelihat orang Israel, orang Yehuda memusuhi dia, padahal dia adalah orang yang disuruh Tuhan. Jadi dia dimusuhi oleh bangsa asing, dia dimusuhi oleh bangsa sendiri. Jadi merasa hidupnya begitu berat, beban hidupnya begitu berat. Begitu banyak orang berkata beban hidup berat, tapi saya nggak tahu, menurut saya nggak bisa dibandingin sama beban hidupnya Yeremia. Hari-hari ini saya ngobrol sama banyak orang, berat. Yeremia mengalami hal itu. Jadi saya harap saudara dengerin firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh. We don't know about 2022 ini, kita nggak tahu loh. Beneran nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan kasih firman ini. Hari-hari terakhir, hari-hari yang berat, hari-hari yang susah, hari-hari yang jahat. Dan kita juga sudah baca Ratapan 3 ayat 1 sampai 21. Hampir habis harapanku. Tetapi luar biasanya ayat 22 dan 23 Yeremia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, jadi waktu saya lagi siap khotbah ini, saya merasa bahwa apapun yang akan terjadi di tahun 2022 nanti, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang beda. Saya ulang sekali lagi ya, apapun yang terjadi di luar sana, kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami sesuatu yang berbeda. Bahkan kita akan setiap pagi kita akan menyanyikan lagu ini, baik keluar dari mulut kita maupun di hati kita. Setiap pagi kita akan ngomong, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. So, whatever happened in 2022 ini, tiap pagi kita akan menyanyikan lagu ini. Tiap pagi. Every single morning. Kenapa? Nah sekarang kan pertanyaannya kok bisa? Kan saya berhadapan dengan anak muda yang logikanya kenceng. Kalau ngomong sama orang yang logikanya nggak kenceng, oh ya amin gitu ya. Tapi orang yang logikanya kenceng pasti nanya, kok bisa? Caranya gimana? Oke, good. Hari ini kita akan ngomong itu. Caranya gimana supaya kita setiap hari
mengalami kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Ternyata clue-nya ada di ayat selanjutnya. Ayat 24 dan 25. Yeremia bisa mengalami itu, nggak cuma nyanyi, nggak cuma ngomong, tapi dia mengalami itu loh. Mengalami kasih setia Tuhan nggak habis-habis itu. Karena apa? Jawabannya di ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kuncinya ada dua. Kenapa Yeremia walaupun mengalami beban yang begitu berat, dihimpit begitu berat, tapi dia masih bisa berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, nggak pernah habis-habis. Besar setia Tuhan. Jawabannya ada di sini. Karena Yeremia berkata, the Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku dan aku selalu berharap kepadanya. Jadi memasuki tahun 2022 ini, pesan firman Tuhan kepada kita semua, pastikan Tuhan adalah bagian dari hidup kita nomor satu, dan nomor dua, kita selalu berharap sama Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan adalah bagianku, maksudnya gimana gitu ya? Nah untuk menjelaskan ini sebenarnya sesuatu yang gampang banget gitu ya. Kalau saudara punya pasangan hidup, pertanyaannya, apakah pasangan hidup saudara bagian dari hidup saudara? Kalau saudara hidup semaunya sendiri, walaupun sudah punya pacar, walaupun sudah punya pasangan hidup, itu namanya pasangan hidup saudara belum menjadi bagian dari hidup saudara. Tetapi waktu kita sudah punya pacar, sudah punya pasangan hidup, pasti yang kita pikirin adalah pasangan hidup kita. Why? Because he or she is my portion. Dia bagian dari hidupku. Dulu waktu bujangan, waktu masih single, kalau punya uang apapun buat diriku sendiri. Tetapi saudara yang sudah mulai pacaran, sudah mulai jatuh cinta, udah mulai mikir kan, dia dibeliin apa? Bener gak? Dia dibeliin apa? Nah kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, jatah buat kita yang tadinya 100% sudah mulai berkurang. Kenapa? Kita harus menyisihkan sebagian buat kekasih kita. Gitu kan? Apalagi sudah menikah. Dan saya dengar cerita dari saudara-saudara juga, belum menikah pun tapi kalau sudah getting serious, kita udah mulai nyicil rumah, kita udah menyisihkan uang buat beli rumah. Nggak kayak dulu, dikit gadget baru beli, sekarang nggak perlu itulah. Kenapa? Karena kita punya prioritas lain. Apalagi sudah punya anak, udah mulai mikir. Dulu dikit-dikit mobil dimodif gitu ya, dikit-dikit mobil dimodif, ganti velg dan sebagainya. Tapi udah mau punya anak mikir mau ganti velg. Udah mulai nabung buat kelahiran si kecil, udah mulai nabung buat baby bed, baby box. Maksud hati mau ganti gadget. Tapi gimana udah punya baby? Why? Because he or she is my portion, bagianku. Nah, kenapa Yeremia bisa mengalami kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya? Dia sudah menempatkan diri pada kedaulatan Tuhan. Hidupku udah gak bisa semaunya. Kenapa? Karena Tuhan adalah bagianku. Nah kalau kita sudah menempatkan diri bahwa Tuhan adalah bagianku, the Lord is my portion. Ini janji Tuhan ya dan amin loh. Kita tidak akan mengalami yang tadi, semuanya tadi, tapi sebaliknya Yeremia berkata, walaupun ya secara manusia ada hal-hal yang tidak enak, bahkan beban hidup begitu berat, sampai
kayaknya dead end everywhere, tapi dia masih bisa berkata, kasih Tuhan selalu baru rahmatnya setiap pagi. Jadi poin nomor 1, pastikan Tuhan adalah bagian dari hidup kita. Hidup kita nggak sembarangan. Ini kan this is my own life. Iya, that's your life. Tapi kalau ada masalah, you face it by by yourself gitu ya. Kalau saudara berkata hidupku adalah hidupku, ya saudara kalau ada masalah menghadapinya sendiri. Tetapi kalau Tuhan menjadi bagian hidupku, apapun yang kita hadapi, Tuhan juga hadapi bersama dengan kita. Kan as simple as that gitu. Marilah poin nomor 1 ini, marilah saya ajak kita semua semakin melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sendirian. Simple aja gitu ya. Bangun tidur, kita berdoa, Tuhan, aku mau Engkau yang mengatur hidupku. Hidupku gak mau seenaknya. Kita tetap kerja, kita tetap jalan-jalan, kita tetap main, tapi semuanya Tuhan yang ngatur. Berserah sama Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Tuhan atur semuanya. Ada masalah nggak? Ada. Tapi masalah kita yang Tuhan izinkan itu under kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan adalah bagian hidup kita. Simple banget gitu. Jangan jalan sendiri. Marilah kita seperti Musa yang berdoa, kalau bukan Tuhan yang pimpin, aku gak mau jalan Tuhan. Biar Tuhan aja yang pimpin. Kita bisa berdoa, Tuhan pimpin hidupku. Aku mau jalan-jalan, Tuhan pimpin hidupku. Pertemukan dengan orang-orang yang baik. Ayat yang udah sering kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kunci dari ayat ini bukan di poin yang kedua. Poin yang kedua orang senang banget, minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Itu bonus, tapi poin nomor 1 adalah jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu dia. Terjadi sebuah kemanunggalan, terjadi sebuah intimasi antara kita dengan Tuhan. Kalau sudah terjadi intimasi antara kita dengan Tuhan, firman-Nya di dalam kita di dalam Dia, apapun yang kita mau, sudah selaras dengan maunya Tuhan. Nah kalau apapun yang kita mau sudah selaras dengan maunya Tuhan, ya pasti tinggal dikasih. Gampang banget. Kuncinya di situ. Filipi 4:13, segala perkara dapat ketahuan di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. So, poin nomor 1, saudara pastikan the Lord is my portion. Kalau kita mau mengalami kasih Tuhan tak berkesudahan, pastikan kita menjadikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Poin nomor 2, wait for the Lord, berharap kepada Tuhan. Ayatnya kan ngomong gitu. Tuhan adalah bagianku dan setelah itu berharap kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang selalu berharap sama Tuhan. Bukan berharap pada manusia lain. Tapi saya ngomong gini ya, Tuhan bisa pakai manusia lain untuk menolong kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Tapi kita tidak boleh berharap pada orang lain. Bahkan kita tidak boleh berharap pada diri sendiri. Karena ayatnya jelas. Tapi sebelum kita baca ayat itu, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di sini dikatakan ya, orang-orang muda lelah dan lesu. Ini saudara kan masih muda semua. Seneng gitu dealing dengan orang muda. Kenapa? Karena punya semangat. Orang muda tuh punya semangat. Orang muda tuh punya energi. Makanya saya senang banget menjadi gembalanya Hope. Saya senang banget menjadi your brother, your apalah saudara manggil saya your brother, your father.
your mentor. Seneng gitu loh, dealing sama orang muda. Spiritnya, semangatnya. Nanti kok aku bisnis ini, nanti aku bisnis ini. Besok aku lakukan ini, besok aku semangat gitu loh, seneng dengernya. Tetapi ayat ini berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Wah, kalau orang muda aja menjadi lelah dan lesu, berarti masalahnya begitu berat kan? Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya adalah orang yang berharap kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ayat selanjutnya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, di situ dikatakan apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, tadi saya sudah katakan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati kita. Tetapi jangan berharap sama orang lain. Kecewa. Manusia itu mengecewakan. Manusia itu mengecewakan. Kenapa sih kita nggak boleh berharap sama manusia? Nomor satu, manusia terbatas. Jadi walaupun dia baik banget, tapi ingat, manusia terbatas. Jadi mungkin dia nolong kita nih ya, Pak, Om, Tante, Cik, Koh gitu ya. Saya ngalamin ini. Terus dia karena baik banget sama kita, dia nanya, oke, kamu butuhnya apa sih? Wah, kalau kita ditanyain gitu rasanya gimana? Kamu butuhnya apa sih? Waduh, oke lah. Semua masalah saya akan selesai kalau saya punya 100 juta. Beneran, semua masalah selesai. Beneran, 100 juta. Terus karena dia begitu sayang sama kita, begitu baik sama kita, terus dia bilang, oke lah, ini 100 juta. Wah, seneng gak digituin? Seneng dong, dapat 100 juta. Terus tahun depan kita punya masalah juga. Kita datang lagi sama dia. Pak, Bu, Om, Tante, Koh, Ci, saya ngalamin ini. Terus dia nanya lagi karena dia begitu sayang sama kita. Oke, kamu kira-kira butuh berapa sekarang? Wah, sorry ya Om, sorry ya Tante. Waktu itu 100 juta, masalah saya selesai. Sekarang saya butuh 1 miliar. Ingat, dia orangnya baik loh. Dia orangnya baik. Terus dia ngomong, wah sorry ya, kalau 100 juta saya punya, kalau 1 miliar nggak bisa. Nah, karena saudara sudah terlanjur berharap sama dia, waktu mengalami penolakan, waktu mengalami rejection, rasanya kecewa, sakit. Karena udah terlalu sering ditolong sama dia, kita jadi terlalu attached dengan dia, terlalu lekat dengan dia, terlalu berharap sama dia. Terus waktu dia ngomong, sorry ya aku gak bisa, wah rasanya sakit. Makanya Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, terkutuklah orang yang berharap sama orang lain. Kenapa? Ya kayak gitu. Terlalu berharap, aduh. Padahal dia orangnya baik loh. Terus, ya jadi begitu deh. Nah, alasan kedua, kenapa kita gak boleh berharap sama orang lain? Alasan yang kedua, kita tidak tahu hatinya orang. Dia mungkin kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan katanya. Baik, perlu apa ini? Perlu apa ini? Perlu apa ini? Kalau saudara baca berita hari-hari ini ada cerita menyedihkan di Afghanistan. Afghanistan yang ditinggal sama Amerika, tapi dunia juga memblokade ekonomi Afghanistan. Banyak orang miskin di sana.
Dan waktu saya baca, saya sampai, waduh, saya punya anak jadi saya nggak tega bacanya. Begitu banyak orang menjual anaknya hanya supaya bisa makan. Anaknya dijual miliar kali. Miliar pun itu juga saya tidak akan lakukan hal itu. Dan yang menyedihkan, anaknya cuma dijual kalau di kurs rupiah cuma beberapa juta rupiah. Dan waktu mereka diwawancara oleh CNN, oleh BBC, mereka berkata, "This is a difficult time." Ini waktu yang susah. In difficult time, we have to do what we have to do. Kita harus melakukan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena gitu, orang-orang kaya, kamu apa? Nih, kamu apa? Ini, oh kamu apa? Ini. Nanti setelah mereka ditolong terus, kali ini kamu nggak bisa saya bantu lagi, kecuali anak kamu berikan sama saya. Waduh. Di situ ya, kita nggak boleh berharap sama manusia. Kenapa? Nomor 1, manusia terbatas. Nomor 2, kita nggak tahu hatinya orang. Mungkin kelihatannya baik, tapi di belakangnya dia sudah merencanakan sesuatu. Dan di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saya udah banyak bersaksi lah sama saudara ya. Udah paling enak lah berharap sama Tuhan lah. Bukan cuma ngomongnya ya, hidup kita berharap sama Tuhan udah paling enak. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Ini ayat yang sudah sangat tidak asing buat kita, Mazmur 91. Dikatakan, hatinya melekat kepadaku, ini Tuhan yang ngomong, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang membuat Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Lord is my portion. Seluruh hidupnya ya. Saya senang pujian penyembahan di Hope Church, getting better terus. Penyembahannya getting better. Saya dorong itu ya. Saudara yang jadi WL, jadi singer, pemusik, saya dorong itu terus. Tapi saya mau katakan, pujian penyembahan yang benar adalah seluruh hidup kita, bukan cuma di gereja. Melekat sama Tuhan itu seluruh hidup kita, bukan cuma di gereja. Dari sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Jadi saya mau kasih contoh sesuatu yang simple. Ini bukan latah ya, sincere dari hati. Saya nggak ngajarin saudara latah-latahan. Oh ikutin Konatan tuh latah. Enggak. Tuhan tahu hati kita. Buat apa kalau kita ngomong tapi nggak tulus. Tapi saya mau ajarin tulus. Saya kalau pergi-pergi kemana-mana gitu ya, dapat parkir aja saya bisa terima kasih Tuhan. Sincere loh, tulus, bukan bikin-bikin. Makasih Tuhan dapat parkir. Ketemu orang baik yang nolongin. Makasih Tuhan. Itu contoh-contoh aja. Nah orang yang melekat kepada Tuhan, di situ apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Panjang umur bagus gak? Bagus, tapi kalau panjang umur sakit-sakitan buat apa? Di sini dikatakan, dalam panjang umur akan ku kenyangkan dia. Saya sih berdoa, saya panjang umurnya. Tapi saya juga berdoa, buat apa umur panjang?
kau tidak menikmati berkat Tuhan. Saya sudah berpikir nanti umur panjang, tetap jalan-jalan ke luar negeri, tetap menikmati keindahan alam. Asik kan? Kuncinya apa? Melekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saudara, di tahun 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi pastikan kita melekat sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, dan 2 ayat ini akan jadi bagian dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapak, kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu buat kami di tahun yang baru ini. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa kepada Engkau supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan pesan-pesan-Mu pagi hari ini, setiap kami, setiap pribadi, bahkan setiap pribadi dan setiap keluarga yang kami wakili, apapun yang terjadi nanti di tahun 2022 ini, kami akan tetap mengalami kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kami akan terus mengalami mujizat-Nya, berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami akan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk terus melekat sama Tuhan, untuk intim terus sama Tuhan, untuk berharap terus sama Tuhan. Gak berharap sama manusia, bahkan tidak berharap dengan kemampuan setiap pribadi. Tetapi kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah juru selamat kami, penolong kami yang sungguh. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2022 ini, kami akan mengalami terobosan-terobosan. Kami akan mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Bahkan setiap pagi kami akan berkata, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Sekali lagi setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kami akan berpisah satu lainnya, dan Engkau sendiri yang akan terus memimpin kehidupan kami. Sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup kami boleh merefleksikan bahwa Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Kami gak mau sembarangan dengan hidup kami, karena Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu lakukan, apapun yang kami lakukan,
dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun kami pergi, Engkau akan pimpin langkah kami, sehingga orang-orang akan melihat apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi, kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, dan selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin.